Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam berkah lindungan dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali kami dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan sholat raga rasa dan sukma. Ada pertanyaan besar dalam masyarakat muslim bahwasanya kenapa orang yang rajin melaksanakan sholat atau orang yang rajin beribadah, terutama sholat, tetapi tingkah atau perbuatannya, ucapnya itu masih bertentangan dengan sholat itu sendiri. Banyak orang yang rajin melaksanakan sholat namun masih korupsi, namun masih melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan baik dengan hukum ataupun norma-norma sosial. Padahal dalam Al-Ankabut Allah sudah menjelaskan bahwasanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini salahnya di mana? Maksudnya apakah guaranteed itu tidak tepat atau memang sholatnya yang belum tepat? Karena firman Allah itu mutlak benarnya, tapi kenapa dalam realisasinya itu masih bertolak belakang gitu. Jadi kita membahas hal itu. Untuk membicarakan sholat raga, rasa, dan sukma ini merupakan sholat yang holistik, maksudnya satu kesatuan sholat yang harusnya dilaksanakan oleh seluruh umat muslim. Membicarakan sholat raga, rasa, dan sukma, kita akan kembali dulu ke video sebelumnya, yaitu seluruh papat kelima pancer. Itu sudah ada videonya. Dalam diri kita tersusun dari fisik dan psikis. Fisik makanannya nasi, psikis makanannya kepastian. Kalau fisiknya sakit ada di rumah sakit, kalau psikisnya sakit ada di rumah sakit jiwa. Fisik dan psikis ini membentuk raga. Nah, perintah melaksanakan sholat itu memang perintah yang terkait dengan raga. Artinya apa? Sholat yang dimaksud itu memang sholat raga. Salah satunya sholat raga maksudnya. Ketika seseorang melakukan sholat raga, maka ketentuan-ketentuannya itu harus sama atau harus sesuai dengan syariat. Yaitu sholat raga itu harus memenuhi syarat dan rukunnya. Makanya sholat raga ini dinamakan dengan sholat syariat. Ketika seseorang atau seorang muslim itu melaksanakan sholat, maksudnya sholat walaupun pikirannya kemana, hatinya kemana, tetapi dia melaksanakan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka kewajibannya selesai. Jika sesuai dengan syarat, ketentuan syarat syariatnya maka sholatnya selesai. Gugur kewajiban untuk melaksanakan perintah sholat. Nah, yang kedua yaitu sholat rasa. Sholat rasa yang dimaksud adalah, kembali ke video seluruh papat kelima pancer, rasa itu tersusun dari akal atau intelektual dengan nafsu. Nafsu di situ udah dijelaskan ada 4: amarah, lawamah, sofia, sama mutmainah. Perpaduan dari akal dan nafsu ini menyusun yang namanya rasa. Kalau intelektualnya maju, tetapi kalau intelektualnya di depan tetapi amarahnya di belakang, emosinya atau motivasinya di belakang, maka dia mentok. Tapi kalau amarahnya atau motivasinya di depan
tapi akalnya kurang digunakan, maka pukul dulu, mikir belakangan. Itu cirinya seperti itu. Amarah ini makanannya pengendalian, sedangkan akal itu makanannya ilmu pengetahuan. Nah, paduan dari akal dan amarah ini yang dinamakan rasa. Sholat rasa itu maksudnya begini, sederhana sekali. Sholat rasa itu adalah hadirnya kenyamanan, hadirnya ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita sedang sholat itu perasaannya nyaman, rasa-rasanya itu nikmat gitu loh. Dan ketika di luar sholat pun rasa-rasanya nikmat gitu loh. Itu sholat rasa seperti itu. Jadi hadirnya ketenangan karena terikatnya rasa dengan yang maha pemilik rasa gitu loh. Nah, hal ini penting karena apa? Karena kalau tidak ada ketenangan, nanti akan kesulitan dalam mengendalikan emosi atau amarah atau nafsu dan mengendalikan akal. Efeknya apa? Jika seseorang sudah merasakan ketenangan dalam beribadah sholat maupun di luar sholat, maka efektivitasnya adalah akalnya akan menjadi jernih dan amarahnya atau nafsunya, emosinya itu akan menjadi terkendali gitu. Jadi sholat rasa itu maksudnya adalah hadirnya ketenangan dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi ketenangan itu hadir sepanjang sholat maupun di luar sholat. Itu sholat rasa. Nah, sholat rasa ini lebih sulit daripada sholat raga. Kenapa? Karena jujur kita akui ketika sudah sholat, ketika sudah takbiratul ihram, kegelisahan yang harusnya hilang itu kadang-kadang ikut gitu loh. Kemudian pikiran dan hati, pikiran dan amarah itu dalam sholat juga sering ikut. Jadi wajah kita menghadap kiblat, raga kita menghadap kiblat, tetapi otak dan pikiran kita kemana-mana gitu loh. Sehingga rasa dan nafsunya tidak, akal dan nafsunya tidak menjadi rasa ketenangan yang baik. Jadi gelisah sejadi-jadinya, sehingga selesai sholat pun kegelisahan itu tidak hilang gitu. Jadi sholat rasa yang dimaksud adalah hadirnya ketenangan di dalam sholat maupun di luar sholat. Yang ketiga, sholat sukma. Jadi fisik dan psikis itu menciptakan, membangun raga, intelektual dan emosional itu membangun rasa, dan yang satu itu sukma. Jadi seluruh papat, kelima pancer, kelimanya ini adalah sukma. Nah, sukma ini independen. Jadi dia posisinya tidak bergabung seperti yang dua, tapi independen. Ketika sukma diciptakan itu dia suci, tetapi nanti ketika dia masuk ke dunia akhirat, sukma itu menjadi pihak yang harus mempertanggungjawabkan. Makanya harusnya sukma itu menjadi komandan atau menjadi dominan. Sholat sukma yang dimaksud adalah begini: menghadirkan Allah dalam diri kita dalam bentuk manunggal af'al. Sekali lagi, dalam bentuk manunggal af'al, bukan manunggal zat, tidak mungkin. Manunggal af'al itu maksudnya segala perilaku dan perbuatan kita itu harus selaras dengan kehendak Allah. Jadi maksudnya sholat sukma itu adalah ketika sholat hati kita terpaut kepada Allah, dan di luar sholat pun demikian. Nah, jika hati kita selama nafas terus terpaut, terus terikat dengan Allah,
maka insya Allah dapat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Tuh. Jadi sholat yang bisa menghindarkan atau mencegah dari perbuatan keji dan munkar adalah sebenarnya sholat sukma. Kenapa sholat sukma bisa mencegah? Karena iblis itu kecepatannya per detik, sedangkan kita sholat yang wajib 5 waktu. Sedangkan iblis itu menggoda manusia dalam hitungan detik, setan dalam hitungan menit. Jadi kalau kita berpaling dari Allah dalam 1, 2, 5, 10 detik, itu artinya iblis sudah masuk gitu. Makanya keterkaitan dengan Allah dalam setiap detik itu yang akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi jelas sekarang bahwasanya sholat yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar adalah sholat raga, rasa, dan sukma. Sholat raga untuk menyempurnakan syariat, sholat rasa untuk membangun tarekat atau torikot, dan sholat sukma untuk membangun makrifat menuju hakikat. Jadi dalam pandangan tim Raja Wali urutannya itu syariat, tarekat atau torikot, kemudian makrifat baru hakikat. Jadi bukan hakikat dulu baru makrifat, tapi makrifat dulu kemudian hakikat. Nah, sholat makrifat atau sholat sukma ini sudah sering atau sudah banyak dilakukan oleh orang-orang kebatinan. Jadi di Jawa ini orang-orang kebatinan sebenarnya banyak sekali yang melakukan sholat sukma, tetapi batal karena tidak melakukan sholat raga. Nah, orang-orang di Timur Tengah di Arab itu banyak sekali yang melakukan sholat raga, tapi kurang atau tidak melakukan sholat rasa dan sukma, sehingga kadang-kadang kosong spiritnya. Nah, maka yang terbaik adalah menggabungkan antara sholat raga, rasa, dan sukma, menggugurkan atau melaksanakan syariat sesuai dengan perintah, membangun rasa untuk ketenangan diri, dan mengaitkan sukma dalam setiap momen, setiap detik dengan gustinya. Manunggaling kaulo Gusti itu adalah manunggal dalam af'al, bukan dalam zat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.